Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Rancangan Sistem Mentoring Beban Listrik IoT untuk Mengontrol dan Penghematan Penggunaan Listrik pada Ruangan. Yang beranggotakan Yosi Firmansyah dan saya sendiri, Padu Naryanto, dan Otnel Kristianto. Tujuan dari kami membuat proposal program kreativitas mahasiswa yaitu yang pertama, mengetahui bentuk rancangan sistem mentoring beban listrik. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara implementasi dari perancangan sistem mentoring beban listrik IoT untuk mengontrol dan penghematan penggunaan listrik pada ruangan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana komponen yang dibutuhkan untuk membuat sistem mentoring beban listrik IoT untuk mengontrol dan penghematan penggunaan listrik pada ruangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Otnel Kristianto. Oke, di sini saya melanjutkan penjelasan dari IPA. Di sini kita masuk pada pembuatan sistem monitoring beban listrik ruangan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi kita menggunakan sensor pasif infrared atau sering dikenal dengan PIR. Sensor PIR tersebut kemudian dihubungkan dengan microcontroller sebagai input dan sebagai output dari microcontroller akan dihubungkan ke relay atau saklar yang kemudian digunakan saklar magnetik untuk memutus atau menghubungkan listrik pada stop kontak. Saat ada objek, human, atau apapun itu yang bergerak di ruangan tersebut, maka sensor PIR akan menangkap sinyal yang kemudian diproses oleh microcontroller yang kemudian membuat relay terhubung terhadap beban listrik. Kemudian saat tidak ada orang, maka microcontroller akan memproses untuk mengaktifkan timer yang sudah ditentukan yang kemudian akan memutus relay yang membuat beban listrik terputus. Pada microcontroller juga terdapat modul untuk menghubungkan microcontroller dengan internet. Saat tersedia internet aksesnya, maka sistem tadi dapat dikontrol melalui web dan dengan aplikasi yang terhubung dengan internet. Kemudian kita masuk pada demo videonya. Kita di sini menggunakan aplikasi Proteus. Oke, saya minta tolong moderator Yosi. Jadi di sini bisa kita lihat kita menggunakan perangkat apa saja. Ada Arduino Uno, ada LAMP, ada LED Blue, ada Logistage, Node MP3, Peer Sensor Relay, REST, Vision. Oke, kita lanjut. Jadi demonya bisa kita lihat pada gambar di depan kita ini ada sensor PIR pada ruang A. Pada ruang A ini jika tidak ada objek ataupun orang yang bergerak di ruangan tersebut, maka tidak menghasilkan apa-apa dan angka hanya memberikan keterangan 0 dan relay terputus. Dan pada saat ada orang, jika ada objek yang bergerak atau orang, nah maka akan memunculkan angka 1 dan memberikan keterangan pada virtual terminal ruang A beban aktif yang mengartikan bahwa mendeteksi ada sesuatu yang bergerak. Di sini bisa kita lihat beban pada ruang A, relay yang tadinya tidak terhubung, dia terhubung. Relay tersebut terhubung, kemudian menghidupkan lampu. Bisa kita lihat di sini lampunya menyala. Kemudian relay atau saklar itu akan terputus apabila tidak ada gerakan atau motion di ruangan A. Bisa kita contohkan, Saudara Yosi. Apabila di ruang A tidak, ya, bisa kita lihat di sini tidak ada pergerakan, tidak ada motion, maka memberikan keterangan angka 0 yang artinya tidak ada pergerakan. Kemudian beban pada ruang A terputus. Beban pada ruang A relaynya terputus. Nih bisa kita lihat yang tadinya terhubung kemudian menjadi terputus yang menyebabkan lampu mati. Nah, hal ini juga berlaku pada sensor PIR pada ruang B dan pada ruang-ruang berikutnya yang mungkin akan kita gunakan nanti. Kita coba lagi pada ruang B, hal yang sama, kita mengulanginya. Ini kondisi jika tidak ada pergerakan atau tidak ada objek di dalam ruangan itu, dan jika ada akan sama menghasilkan angka 1, kemudian relay terhubung dan menyebabkan lampu menyala. Nah, bisa kita lihat keterangannya juga ruang B beban aktif. Oke, kemudian apabila sensor pada ruang B tidak mendeteksi apa-apa, tidak ada motion, gerakan ataupun itu, dia akan memberikan
keterangan angka 0 dan relay nantinya akan terputus dan lampu akan mati. Bisa kita lihat di sini, relay terputus kembali dan lampu mati. Oke, disinilah kita memanfaatkan rancangan ini sebagai sistem monitoring beban listrik, di mananya nanti berfungsi untuk penghematan listrik tentunya pada ruangan atau di rumah kita. Itu untuk penjelasan demo videonya. Kemudian untuk kita sangkut pautkan dengan IoT, Internet of Things, kita di sini cara menghubungkannya dengan menggunakan alat komunikasinya yaitu Arduino. Jadi Arduino di sini kita komunikasikan dengan handphone. Jadi kita menggunakan software yang kita gunakan adalah Cayenne yang dipasang pada handphone kita. Kemudian program ini merupakan user interface dari hardware. Jadi hardware microcontroller kita ini kita hubungkan dengan handphone kita melalui alat komunikasinya. Itu kalau microcontroller pakai Arduino dan handphone ya aplikasi Cayenne ini. Dan Cayenne ini berbasis web ya teman-teman, kita gunakannya. Kemudian interface desain dan dibuat menggunakan aplikasi dan penyedia layanan cloud yang disediakan secara gratis oleh Cayenne My Device. Mungkin seperti itu kurang lebihnya, nanti saya tambahkan. Untuk penjelasan program Arduino nanti akan dijelaskan oleh Saudara Yosi. Baik, terima kasih Saudara Otnil. Saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program dari sistem penghemat listrik pada ruangan. Sebelum menuju ke program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem dari penghemat listrik pada ruangan ini yang kita simulasikan menggunakan Proteus. Sebelumnya, kita harus mengerti yang mana terlebih dahulu bagian input dan yang mana kemudian sebagai output. Pada microcontroller, berhubung di sini kita menggunakan microcontroller Arduino Uno R3, untuk bagian input pada sistem penghemat listrik pada ruangan ini, kita menggunakan sensor PIR. Dan kemudian outputnya adalah relay yang kita gunakan untuk mengontrol beban pada ruangan. Baik, setelah kita tahu bagian input dan output, sekarang kita mulai programnya. Yang pertama terlebih dahulu adalah kita mendeklarasikan pin-pin pada Arduino yang kita gunakan, dan kemudian kita beri variabel pada setiap pin yang kita gunakan. Seperti pada program yang ada di layar, untuk input PIR pada ruang A dan B, kita beri variabel pin PIR A dan variabel pin PIR B. Yang kedua, sensor PIR tersebut kita hubungkan pada pin 13 dan 10 pada Arduino Uno. Kemudian untuk outputnya berupa relay yang ada pada ruang A dan B, kita deklarasikan variabel pin beban A untuk ruang A dan pin beban B untuk ruang B. Kedua output yaitu relay tersebut kita hubungkan pada pin 12 dan 11 pada Arduino Uno. Setelah kita mendeklarasikan variabel pin yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah memberikan perintah kerja pada Arduino. Seperti pada layar, pada void setup, variabel pin PIR A dan pin PIR B kita setting sebagai input dan variabel pin beban A dan pin beban B kita setting sebagai output. Setelah itu selanjutnya kita memprogram perulangan, yaitu pada void loop. Value digital read pin PIR A, yaitu artinya perintah untuk membaca value atau nilai pada pin PIR A. Di sini value pada sensor PIR akan memberikan logika high bila ada gerakan manusia, dan sensor PIR akan memberikan logika low bila tidak ada gerakan manusia. Selanjutnya kembali pada program, if value sama dengan high. Artinya jika value high, maka yang terjadi digital write pin beban A high, yaitu memberikan sinyal digital pada variabel pin beban A. Tidak hanya itu, saat value berlogika high juga akan
akan serial print menampilkan pada serial bahwa ruang A beban A aktif. Setelah itu delay 300 milidetik. Tapi kemudian jika value tidak high, maka sinyal digital pada variabel pin beban A low atau tidak ada sinyal. Terus kemudian delay 100 milidetik. Program loop ini sama juga terjadi pada ruang B. Dan jika ingin menambahkan sistem pada ruang lainnya, maka programnya sama, tinggal mengubah deklarasi pin variabel dan juga menambahkan program untuk ruang lainnya. Baik, mungkin sekian demonstrasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.